Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai UAS bahasa rakitan. Sebelum kita melanjutkan ke soal, adapun kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Darmawan S. Dan ada teman saya yaitu Alfa Musafar dan satu lagi Nur Fajrul Ismi. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Buatlah program untuk menginputkan data mahasiswanya. Contoh output seperti ini. Oke, kita akan langsung masuk ke program. Untuk codingan pertama, yaitu .modelsmal.code dan org 100h. Ini fungsinya untuk menampilkan header awal. Tanpa codingan ini, program tidak akan berjalan ataupun program tidak akan sempurna. Selanjutnya kita akan masuk ke yang dimana deklarasi awal. Yang dimana deklarasi awal ini fungsinya untuk menampilkan data-data awal ataupun perintah-perintah yang akan kita masukkan nanti. CMP proses fungsinya untuk menjalankan seluruh program dan menjalankan setiap proses-proses step by step di program tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke proses. Pertama kita run dulu. Oke. Untuk proses awal yaitu adalah ada cetak awalan dan cetak data 1. Di mana cetak awalan dan cetak data 1 maupun input name dia akan langsung muncul di emulator screen-nya nanti. Yang dimana di cetak awalan ada move AH. Move AH fungsinya bisa memasukkan setiap perintah ataupun menampilkan setiap perintah yang ingin kita tampilkan ataupun yang ingin kita masukkan nanti. Tapi di cetak awalan dia tidak ada proses ataupun memasukkan perintah. Yang dimana di sini ada move dx. Yang dimana move dx ini fungsinya untuk men-skip ataupun setelah program kita jalankan dia akan langsung masuk ke proses cetak data 2. Yang dimana cetak data 1 itu adalah name, di cetak data 2 ada nama, dan di cetak data 3 ada jurusan. Oke, langsung saja di input name saya akan masukkan ya kan, dari offset data 1 dia akan langsung masuk ke data 2. Langsung kita masukkan nama saya. Langsung kita masukkan jurusan. Oke. Setelah sampai di step data 3, langsung dia akan masuk ke cetak data 4. Di mana cetak data 4, dia akan memberikan yang pertama, dia akan memberikan spasi dan juga dia akan memberikan perintah berikut ini adalah data Anda. Langsung aja kita enter. Oke. Jadi sini kita bisa melihat ada output yang akan menampilkan proses perintah yang telah kita masukkan tadi, baik itu dari name, nama, dan cetak nama. Setelah output tersebut, kita tak lupa pula kita memasukkan codingan terakhir yaitu integer 20h. Yang dimana integer 20h itu fungsinya untuk mengakhiri program. Tadi ada dua, integer 21h, yang dimana integer 21h untuk menjalankan program, sedangkan integer 20h untuk mengakhiri program. Maka akan muncul tulisan seperti ini. Program telah dihentikan, atau program telah dijalankan. Untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Alfa Musafar. Oke, mungkin lanjut kita akan bahas untuk mengerjakan soal nomor 2, yaitu mengenai buat program menggunakan task dengan output password dengan name kita. Karena name saya 2019-31079, maka kita akan membuat password dengan name tersebut. Kita mulai pada program. Nah, seperti ini. Sebelum memulai program, kita itu harus menyimpan semua codingan ini pada notepad dan kita simpan pada data C dan di folder task dengan tipe nama filenya itu yaitu ASM. Lalu kita buka CMD dan kita buat seperti ini. cd TASM, kita tuliskan TASM uas2.asm yang file yang kita simpan tadi. Lalu kita membuat turbolink uas2 seperti ini, tas uas2, maka akan muncul password. Nah,
Kita akan bahas sedikit codingan. Ini InfoDB ini merupakan untuk mendefinisikan variabel perbaiknya seperti password selamat datang di lab STPLN dan password salah. Lanjut pada prosesnya. Mufaah 09. Ini berfungsi untuk menampilkan string. Lalu ada CMPAL yang mana ini berfungsi untuk menampilkan angka. Karena pada program ini kita menggunakan NIM, maka kita susun beberapa angka agar terbentuk menjadi sebuah NIM. JPass 1 yang mana jika kita masukkan satu karakter password pertama dengan benar, maka otomatis akan lanjut memasukkan karakter kedua dari password, yaitu pada pass 1 ini. JNE salah. Maksudnya ialah jika kita salah menginput salah satu karakter password yang telah kita buat, maka otomatis program akan mengulang pada tahap awal ini dan kita disuruh untuk memasukkan password dari semula. Kita mulai, misalnya kita menginput setiap program ini menjelaskan beberapa angka, yaitu dari ini adalah 2, ini adalah 0, ini adalah 1, ini untuk angka 9, ini untuk angka 3, ini untuk angka 1, ini untuk angka 0, ini untuk angka 7, dan ini untuk angka 9. Nah, jika program masih berjalan, maka akan muncul leadx info 1, yang mana leadx ini merupakan perintah untuk memanggil isi string pada segmen info 1, yang mana jika proses berjalan, maka akan muncul info 1, yaitu selamat datang di lab STPLN. Jika tidak, maka akan muncul statement password salah dan otomatis akan terjadi looping, yang mana kita harus menginput password dari awal. Kita coba. Kita menginput NIM 22019310079. Nah, maka akan muncul string selamat datang di lab STPLN. Bagaimana jika kita menginput password dengan salah? Misalnya 2019-8. Nah, maka akan muncul string password salah dan otomatis akan terjadi looping dan kita harus menginput password dari awal lagi. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan nomor 2. Selanjutnya, untuk nomor 3 ini akan dijelaskan oleh teman saya Nur Fajul Ismi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu membuat program dengan EMU 8086 dengan output password menjadi NIM Anda. Nah, di sini NIM saya yaitu 2019-31080. Nah, kita lanjut ke codingannya aja. Di sini yang pertama ada model small.code, ada org 100h, ini sebagai inisialisasi awal. Kemudian ada perintah untuk jump ke proses atau melompat ke proses yang bagian ini. Lalu ada message untuk kalimat masukkan password, ada message salah ketika passwordnya salah, dan ada message benar ketika passwordnya benar. Nah, kita lanjut pada bagian proses ini, statement proses. Di sini tuh terdapat perintah yang pertama yaitu memasukkan password, yaitu leadx_cal. Terus di sini untuk mencetak karakter int 21h. Lalu ada CMPAL32 yaitu angka bilangan heksadesimal untuk angka 2. Di sini ada JEOK1 yang mana ketika passwordnya benar, maka dia akan ke statement OK1, dan jika password yang dimasukkan salah, maka dia akan ke statement no. Di sini ada OK1 untuk passwordnya yaitu 0, CMPAL30H. Lalu ada OK2, di sini ada CMPAL31H yaitu untuk passwordnya 1. Di sini ada OK3 yang mana passwordnya 39 yaitu angka 9. Ada OK4, di sini ada 33H yaitu untuk angka 3. OK5, di sini ada CMPAL31 untuk angka 1. Kemudian ada OK5. Di sini ada CMPAL30H yaitu untuk angka 0. OK7, di sini 38 untuk angka 8. OK8, di sini ada CMPAL30H. Dan ada OK9, di sini ketika semua password yang dimasukkan itu benar, maka dia akan menginputkan message yaitu password benar.
Dan ketika salah, di sini ada statementnya no, move AH09 sebagai inisialisasi awalnya, kemudian dia akan mengeluarkan message salah, dan perintahnya kemudian akan diproses. Kita coba compile. Kita coba masukkan password yang salah, misalnya tadi kan yang pertama passwordnya yaitu 2, kita coba 3. Nah, di sini dia akan langsung mengeluarkan output password salah, lalu kemudian akan kembali ke proses awal, kita masukkan password yang benar, yaitu 2019-31080. Nah, password benar. Kemudian programnya akan langsung berhenti. Dilanjutkan oleh Ulfa Muzaffar untuk nomor 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 4, yaitu buat program untuk melakukan operasi pada directory seperti ini kurang lebih. Oke, kita langsung saja pada ini. Sebelum masuk pada codingan, kita karena ini menggunakan task, maka kurang lebih penjelasannya itu seperti untuk nomor 2 tadi. Kurang lebih seperti ini, cd task uas 4 asm turbolink uas 4 dan akan muncul pilihan seperti ini. Oke, kita akan membahas sedikit codingan. Yang mana semua MSG ini merupakan deklarasi string. Yaitu misalnya ini adalah deklarasi string dari MSG 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Terus ini JMP. JMP ini merupakan suatu fungsi untuk melakukan lompatan tanpa bicara terhadap statement. Lalu ada cfold, yang mana ini merupakan perintah untuk membuat direktori. rmfold ini merupakan perintah untuk mengganti direktori, untuk menghapus direktori, dan mvfold ini perintah untuk mengganti direktori. Oke, kita akan mencoba menjalankan programnya. Misalnya di sini kita menginput pilihan 1, yaitu ganti direktori. Maka akan diminta untuk memasukkan ini kan untuk mengganti direktori, maka di mvfold. Maka akan diminta untuk MSG 4, yaitu MSG 4 muncul masukkan pilihan Anda dengan nama direktorinya. Misalnya kan ini sudah ada direktori Rizky dan Aufa. Misalnya saya menuliskan direktori Aufa, maka jika berhasil, maka otomatis kita akan berpindah tempat dari ASM ke direktori Aufa. Nah, jika kita ingin keluar dari direktori tersebut, kita hanya perlu menulis yaitu cd titik 2 kali seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika untuk yang pilihan nomor satunya ini kita menuliskan ini kan untuk mengganti direktori. Jika kita menulis nama direktorinya yang tidak terdapat pada folder tasm, yaitu Rizky dan Aufa. Misalnya kita menuliskan namanya itu adalah Aulia. Maka proses akan gagal karena pada folder tasm itu tidak terdapat direktori Aulia. Kurang lebih penjelasan pilihan 1 seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai penjelasan pilihan nomor 2, yaitu buat direktori. Yaitu ini. Jika kita memilihkan, kita menginput 2, yaitu ganti buat direktori, maka akan muncul ini, statement MSG 4, yang mana kita diminta untuk masukkan nama direktori. Misalnya kita ingin membuat nama direktori baru, yaitu misalnya Nisa. Proses berhasil. Jika berhasil, maka otomatis direktori Nisa akan langsung masuk pada folder tasm. Nah, jika kita akan mulai lagi nomor 2 ini. Jika kita ingin kita menginput nama direktorinya itu, yaitu nama yang sudah ada pada tasm di antara 3 ini, misalnya Rizky. Maka otomatis akan gagal karena direktori Rizky itu sudah terdapat pada folder tasm. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, penjelasan untuk pilihan nomor 3, yaitu hapus direktori. Yaitu pada ini. Kembali lagi jika kita menginput angka 3-nya, maka kembali akan muncul statement untuk masukkan nama direktori. Misalnya kita ingin menghapus dari ketiga ini, kita ingin menghapus nama direktori dari Rizky. Masukkan Rizky.
maka proses akan berhasil dan direktori diski otomatis akan menghilang. Jika kita tes lagi, misalnya kita ingin menghapus folder yang tidak terdapat pada tasem, yaitu Aufa dan Nisa. Misalnya kita ingin menghapus folder yaitu Iqbal, maka otomatis proses akan gagal karena secara logika tidak ada direktori yang bisa dihapus oleh program. Kurang lebih penjelasan nomor 4 seperti itu. Dan demikian dari hasil diskusi kami mengenai 2S Bahasa Rakitan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.